Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 15. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekhia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu
saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matija, Elifele, Miknea, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matija, Elifele, Miknea, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekhia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan sebanya Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal 15. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama Terang Kecil Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Sejarah Para Nabi Jilid 2, halaman 369 alinea kedua sampai halaman 370 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, ke atas diri Daud, teguran ilahi telah mencapai tujuannya. Ia telah dituntun untuk menyadari sebagaimana yang belum pernah dilakukannya tentang kesucian hukum Allah dan perlunya menunjukkan penurutan yang ketat. Kebajikan yang telah dinyatakan atas rumah tangga Obed Edom telah menuntun Daud untuk berharap bahwa tabut itu akan mendatangkan berkat ke atas dirinya dan kepada bangsa Israel. Setelah 3 bulan berlalu, Daud mengambil keputusan untuk mencoba sekali lagi
memindahkan tabut itu. Dan sekarang ia telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap setiap petunjuk ilahi sampai kepada perkara yang kecil sekalipun. Sekali lagi para pemuka bangsa itu dihimpunkan dan satu perkumpulan yang besar telah berhimpun di sekeliling tempat tinggal orang Gad itu. Dengan sikap yang hormat, tabut itu sekarang diletakkan di atas bahu orang-orang yang telah ditetapkan oleh ilahi, yakni orang Lewi. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 15 ayat 26. Orang banyak itu berbaris, dan dengan hati yang gemetar rombongan orang banyak itu telah bergerak maju. Setelah maju 6 langkah, sangkakala berbunyi, menandakan bahwa mereka harus berhenti. Oleh petunjuk Daud, korban seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan dipersembahkan. Terang besar Alkitab 2 Samuel 6 ayat 13. Sekarang kesukaan menggantikan rasa kegentaran. Raja telah menanggalkan jubah kerajaannya dan mengenakan baju efod yang biasa seperti yang biasa digunakan oleh para imam. Oleh tindakan ini, ia tidaklah menyatakan bahwa ia akan melakukan pekerjaan imam, oleh karena baju efod kadang-kadang dipakai oleh orang lain selain imam. Tetapi di dalam upacara yang suci ini, Raja Daud mau mengambil tempat di hadapan Allah sebagai seorang yang setaraf dengan bawahannya. Pada hari itu, Tuhan harus ditinggikan. Tuhan harus menjadi satu-satunya pribadi yang dihormati. Saudara dan saudariku, ada pelajaran yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan masa kini dari zaman pembangunan Yerusalem dan Bait Allah. Perhatikan bagaimana Daud tidak mau mengulangi kesalahan dan sangat berhati-hati menata persiapan dan mengatur orang-orang yang terlibat serta memotivasi orang-orang untuk memuji Tuhan. Daud tidak hanya mengatur dan memerintah, tetapi ia sendiri terlibat dengan penuh sukacita mengikuti prosesi pemindahan tabut Allah ini. Setiap orang yang menghormati Tuhan dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya. Apakah ia melakukan yang terbaik untuk Tuhan atau tidak? Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan sebagai wujud untuk menghormati dan memuliakan Tuhan? Tentunya oleh kasih kita kepadanya dengan menuruti setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.